Bab 601, Pengobatan Racun. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar pertanyaan Mirya, Minos terus berjalan tepat di belakang wanita tersebut sambil menjawabnya dengan tulus. Yah, apakah kamu mengetahui hal-hal yang terjadi baru-baru ini di Kota Kering? Dia membuat suara persetujuan sambil menganggukkan kepalanya dengan lembut. Wanita ini sering mendiskusikan situasi di Dataran Hitam dengan Dilian dan anggota tentara lokal lainnya selama dia berada di Rumah Sakit Umum Kota Kering. Akibatnya, meskipun dia tidak mengetahui detail terkecilnya, dia mengetahui banyak hal yang terjadi di sini dalam beberapa bulan terakhir. Kota Kering berada dalam masa kritis. Dan setiap prajurit pasukan elit harus fokus pada pelatihan agar situasi kita dapat teratasi secepatnya. Oleh karena itu, karena Viola adalah bagian dari kelompok tentara Dataran Hitam ini, saya khawatir dia tidak akan bisa kembali dari tempat dia berlatih dalam waktu dekat. Dia berkata sebelum berhenti sejenak dan melanjutkan. Tapi jangan khawatir, ketika kamu kembali berkultivasi dalam beberapa minggu, aku akan mengirimmu ke lokasi di mana dia berada. Oh, dan bagaimana kabarnya? Dia melakukannya dengan baik. Dia sudah berada di level 48, dan saat ini, dia telah mempelajari beberapa teknik tingkat perak. Benar-benar, tentu saja, saat kalian kembali berkultivasi, kalian berdua mungkin akan bisa berlatih bersama hingga masing-masing akan banyak membantu satu sama lain. Hehe, kalian akan melihatnya dalam beberapa minggu. Mendengar ini, Mirya akhirnya teringat sesuatu dan bertanya pada Minos. Ngomong-ngomong, kupikir setelah aku bergabung dengan pasukanmu, aku harus kembali ke kota perairan. Apa yang berubah? Tentang itu, dan dengan cepat, Stuart muda menjelaskan kepada wanita itu tentang kunjungan Mendistox dan kesepakatan yang dia tawarkan kepada keluarga bangsawan kerajaan Cromwell itu. Saat mengetahui hal ini, Mirya sangat terkejut pada awalnya, tetapi segera dia mengerti bahwa semua itu masuk akal dan hal itu akan terjadi cepat atau lambat. Jadi, dia mengerti bagaimana rencananya di tentara Dataran Hitam telah berubah. Di sisi lain, akan lebih baik jika kamu mendapatkan kekuatan sebelum meninggalkan Kota Kering. Oleh karena itu, untuk saat ini, aku tidak bermaksud mengirimmu ke kota perairan. Jadi, katanya, tepat pada saat dia dan Mirya tiba di depan pintu apartemen wanita itu. Yah, menurutku sudah waktunya aku kembali. Ada beberapa hal yang harus aku urus di markas besar, dan aku juga akan mendapat beberapa masalah dalam beberapa hari ke depan. Jadi, setelah kamu menyelesaikan pemulihanmu, langsung pergi ke markas untuk lakukan registrasimu lalu cari aku. Aku akan membawamu ke tempat yang tepat. Setelah mendengar ini, wanita berambut hijau itu tersenyum pada Minos dan mengucapkan terima kasih karena telah menemaninya ke sana. Dia kemudian segera memasuki kediamannya sementara Stuart muda pergi. Jauh lebih baik berada di sekitar sini daripada di kamar rumah sakit itu. Dia tersenyum dengan mata terpejam sambil berbaring di sofa ruang tamu kediamannya. Saat Mirya menetap di kediamannya, Minos dengan cepat berjalan melalui jalanan Kota Kering hingga akhirnya mencapai markas pasukannya. Sesampainya di sana, dia segera pergi ke area tempat para ahli racun organisasi ini bekerja, di mana saat ini dia bermaksud untuk memenuhi sesuatu yang telah menjadi rencananya selama berbulan-bulan. Sebelum menaikkan tahap budidayanya, pemuda ini ingin menjalani pengobatan racun yang dilakukan oleh Regina, seorang ahli racun tingkat tinggi tingkat 2. Dan karena tidak banyak waktu tersisa untuk budidayanya naik level, pemuda ini memutuskan untuk melakukan pengobatan racun hari ini. Dengan mengingat hal ini, dia segera tiba di area markas Yang Bau, tempat di mana banyak tentara datang dan pergi hampir setiap jam sepanjang hari. Sesampainya di depan kantor tempat Regina bertugas, penguasa muda ini langsung melihat sosok Abi di sana, terbaring di atas ranjang berwarna hijau, hanya mengenakan celana dalam saja. Dia memiliki ekspresi lembut di wajahnya seolah-olah dia tidak kesakitan atau mencium bau mengerikan yang biasanya dikeluarkan oleh racun dari tubuh manusia. Tapi meskipun dia tidak merasakan sensasi seperti itu, ini murni karena kemampuan bawaannya dan bukan karena tidak adanya hal-hal tersebut dalam perawatan tersebut. Bagaimanapun, pengobatan dengan racun merupakan penyiksaan yang mempengaruhi fisik dan mental pasien. Bagaimanapun, saat wanita muda ini menekan sebagian inderanya, cairan hitam, ungu, hijau meninggalkan tubuhnya, tempat tangan Regina meraihnya. Racun semacam itu biasanya berwarna gelap, namun ada beberapa bagian yang memiliki warna yang sangat berbeda,
yang berkaitan dengan asal-usul racun tersebut dan cara tubuh para penggarap menyimpan racun tersebut. Namun secara umum, semuanya, apapun warnanya, memiliki dampak negatif terhadap tubuh dengan cara yang hampir sama. Tentu saja, beberapa racun lebih mempengaruhi bagian tubuh tertentu dibandingkan yang lain, sehingga membuat racun tertentu menjadi lebih buruk. Namun, hal ini tidak terlalu signifikan. Kecuali seseorang telah mencapai titik diracuni oleh racunnya sendiri, perbedaan seperti itu tidak akan diperhatikan. Saat tangan Regina menyentuh tubuh Abi dan racun mengalir melalui pori-porinya, area di mana pengobatan racun telah bekerja tampak membaik dengan kecepatan yang terlihat. Faktanya, ini tidak terlihat seperti peningkatan, tetapi sebuah evolusi. Kalau bukan karena baunya, akan sangat menarik melihat hal seperti itu, jadi, pikir Minos dalam hati, melihat Regina masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan sesi itu. Dia tetap dengan sebagian inderanya tertutup saat dia berjalan ke koridor terdekat untuk menunggu akhir sesi itu. Namun hal seperti itu tidak sepenting apa yang bisa dilakukan Abi dengan menggunakan kemampuan bawaannya sendiri. Karena itu, indera Minos tidak sepenuhnya ditekan. Beberapa waktu kemudian, Abi akhirnya meninggalkan kantor Regina, tampak segar kembali, lebih cantik dari sebelumnya. Dia sudah mengesankan sebelumnya, tetapi dengan setiap kemajuan yang dibuat oleh seorang kultivator, penampilan baru mereka membuat versi sebelumnya tampak tidak seindah yang sekarang. Oleh karena itu, saat melihat pacarnya, Minos mau tidak mau menyadari banyak perbedaan. Dia bisa melihat perbedaan di wajahnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya, tapi sekarang terlihat jauh lebih baik. Dan karena itu, dia tidak bisa menahan senyum dan berjalan ke tempat Abi berdiri. "Bagaimana perasaanmu?" Dia bertanya sambil memeluk pinggang ramping Abi dan merasakan tubuhnya tampak jauh lebih fleksibel dari sebelumnya. "Saya merasa luar biasa," dia berkata dengan nada gembira seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang baru saja menemukan mainan baru. "Saya tidak hanya merasa lebih segar, lebih istirahat, tetapi saya juga merasa lebih kuat. Saya juga berpikir saya dapat menggunakan kemampuan saya ke tingkat yang jauh lebih besar." "Hehe, begitu, mari kita lihat bagaimana kabarmu nanti." Dia bergumam di salah satu telinga Abi saat bibirnya membentuk lengkungan. "Tapi sebelum itu, sekarang giliranku." Apakah kamu ingin aku menemanimu?" "Tidak perlu, ujilah karakteristik baru tubuhmu dan cobalah memahami bagaimana hal itu dapat membuatmu lebih kuat. Saat kamu selesai, aku mungkin sudah sampai di rumah." Ucap Minos sebelum akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Abi dan berjalan menuju kantor itu. Dia tahu, jika Abi hadir, dia mungkin tidak akan merasakan hal yang sama seperti orang lain dalam situasi seperti itu. Namun sebagai pasangan, alangkah baiknya jika salah satu tidak bertemu dalam situasi tertentu. Lagi pula, menjaga privasi itu selalu baik. Jadi, tidak butuh waktu lama baginya untuk melepas sebagian besar pakaiannya dan berbaring di tempat tidur yang ada di kantor itu, yang sekarang sudah dibersihkan oleh Regina. "Dapatkah kita memulai?" Meneguk. "Ya," Minos membenarkannya tak lama setelah menelan ludahnya sebagai antisipasi. Dia mempersiapkan dirinya secara psikologis untuk hal ini karena, tidak seperti Abi, yang dapat menekan rasa sakit akibat prosedur ini, pemuda ini tidak dapat melakukannya. Tapi yang jauh lebih buruk dari ini adalah kenyataan bahwa tubuh Minos mengandung jauh lebih banyak kotoran daripada yang ada di tubuh pacarnya itu. Bagaimanapun juga, kotoran yang ada di dalam tubuh seorang kultivator tidak hanya berkaitan dengan zat yang ditelannya, tetapi juga kualitas fisik makhluk hidup tersebut. Oleh karena itu, sejak klasifikasi fisiknya menurun ke tingkat umum pada saat pengorbanan Albert, kemampuan sel-sel tubuh Minos untuk menggunakan sumber daya tertentu secara lebih efisien dan menghilangkan racun telah terganggu secara signifikan. Akibatnya, tubuhnya tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang tertelan sebaik sebelumnya, dan kotoran yang tertahan di selnya jauh lebih signifikan dibandingkan dengan sel yang memiliki peringkat fisik lebih tinggi. Namun, meskipun dia dengan cepat meningkatkan fisiknya setelah tiba di kota kering, dia telah menghabiskan hampir 6 tahun sebagai manusia dengan fisik tingkat umum. Setelah itu, dia hidup sebagai manusia dengan fisik tingkat prajurit selama hampir 4 tahun. Dan, meskipun lebih baik dari yang sebelumnya, itu masih jauh lebih buruk dibandingkan dengan fisik tingkat raja, klasifikasi asli dari fisiknya. Dengan demikian, racun dalam tubuh penguasa muda dataran hitam tidaklah kecil,
bahkan mengingat fakta bahwa dia tidak pernah menggunakan pil atau sumber daya yang tidak perlu untuk budidayanya. Dia selalu menggunakan makanan yang kaya energi spiritual, makanan dengan jumlah pengotor paling sedikit. Pada saat yang sama, ia berkultivasi hanya menggunakan kristal dan energi bebas di alam. Tapi meski melakukan semua ini, dia tidak bisa mengubah fakta bahwa tubuhnya saat ini tidak seefisien tubuh Ruth dan Abby, yang memiliki fisik Saint Grade. Namun, dengan fisik mutan yang dapat terus berevolusi dengan sumber daya yang diperlukan, Minos tahu bahwa suatu hari nanti dia akan memiliki fisik yang lebih efisien daripada keduanya. Tentu saja, mereka juga bisa melalui evolusi yang memungkinkan mereka semua mencapai fisik yang sama efisiennya, sesuatu yang sangat menarik bagi mereka. Bagaimanapun, faktanya adalah masih butuh waktu bertahun-tahun bagi pemuda ini untuk mencapainya, keduanya, dan dia harus melalui banyak sesi seperti yang akan dia lalui saat ini. Hal-hal seperti itu dapat memudahkan jalur kultivasinya, karena dapat mengeluarkan racun yang tersimpan di dalam tubuhnya tanpa harus melakukan promosi panggung apapun. Oleh karena itu, hal ini dapat mempercepat perkembangan Minos, mengurangi kerugian awal yang dimilikinya. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama bagi Regina untuk mengaktifkan teknik spiritualnya satu demi satu dan mulai menggunakannya pada tubuh pemuda itu. Pertama, dia memulai perawatan di punggung Minos, menekan dengan kuat bagian tubuhnya itu, hampir seperti sedang memijatnya. Tapi ini bukan pijatan. Lagi pula, yang dilakukan Regina adalah mengirimkan sejumlah kecil racun melalui pori-pori kulit pasiennya dan mengarahkannya ke area yang penting untuk pengobatan. Dia tidak bisa memintanya untuk menelan racun-racun ini, karena hal seperti itu akan terlalu kuat untuknya, dan tubuhnya mungkin akan diracuni sebelum sel-selnya sempat dibersihkan oleh hal seperti itu. Jadi, meskipun ini adalah metode cepat untuk menargetkan sel makhluk hidup, tidak baik dilakukan dalam pengobatan seperti ini. Jadi, dia perlu memaparkan tubuh Minos pada racunnya dengan hati-hati, dalam jumlah kecil dan dengan cara yang lebih terlokalisasi, sesuatu yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Bagaimanapun, merasakan racun Regina mulai bekerja pada tubuhnya, Minos menekan rahangnya. Di saat yang sama, pembuluh darah di dahi dan lehernya mulai terlihat lebih jelas. Oh, dia mengeluarkan suara kesakitan saat mulutnya tertutup, masih berbaring telungkup di tempat tidur itu. Itu benar-benar sangat menyakitkan. Saat tubuhnya bergetar kesakitan, pecahan racun mulai mengalir melalui pintu masuk yang sama di mana racun itu menembus kulitnya. Wow, kata Regina penasaran, tidak mengerti bagaimana seseorang dengan begitu banyak ketidakmurnian bisa memiliki keterampilan dan kekuatan tertinggi. Wanita ini tahu bahwa orang-orang berbakat memiliki tubuh yang sangat efisien dalam menghilangkan hal-hal negatif tersebut. Oleh karena itu, dia terkejut dengan kenyataan yang terungkap dalam situasi seperti itu. Oh, itu karena aku masih memiliki fisik setingkat prajurit. Oh, jadi, tubuhku memiliki kotoran yang tersimpan jauh di dalam sel-selku, dan juga metabolismeku agak kurang, kata Stuart muda kesakitan sambil berkeringat banyak dan wajahnya sudah pucat pasi. Begitukah? Tak disangka, ucapnya sebelum akhirnya meremas punggung Minos lebih erat lagi. Oh, ya. Menurutku kita harus membagi pengobatan racunmu itu menjadi 3 sesi. Apa kamu tidak keberatan? Dia bertanya, setelah menyadari bahwa dia tidak akan mampu menangani situasi Minos secepat itu untuk menyelesaikan semuanya dalam 1 hari pada tingkat kultivasinya. Bagus. ... Saat Stuart muda menderita di tangan Regina, di salah satu bagian kerajaan Brown, di tengah kota besar, keributan terjadi di dalam properti penguasa setempat. Di tempat itu, puluhan orang memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka, sementara beberapa orang pucat seperti daun putih, berkeringat dingin. Beatrice menyerang sekelompok besar keluarga Silva beberapa minggu yang lalu. Kalian semua tahu itu, seorang tetua berkata dengan keras sambil berkeringat dingin dan menjelaskan situasinya kepada seluruh keluarga. Tetapi sekarang, kami mengetahui bahwa keluarga Silva telah memutuskan semua kontak dengan kami, dan hal yang sama juga terjadi dengan organisasi sekutu keluarga bangsawan ini. Artinya, tiba-tiba, mereka mulai mengucilkan kami. Sangat buruk, sial, kenapa kita terlibat dalam masalah seperti itu? Ini salah orang itu. Omong kosong. Beatrice baru saja mengalami nasib buruk, dan dia melakukan apa yang kebanyakan dari kita akan lakukan dalam situasi yang sama. Ketika suara-suara bergema di tempat itu, akhirnya,
orang terkuat di sana berkata dengan tegas, menyebabkan semua orang tutup mulut. Kesunyian, tak peduli bagaimana pendapatmu apakah kita mempunyai pelakunya atau tidak. Entah itu nasib buruk atau tidak. Faktanya adalah kita sekarang mempunyai informasi yang membenarkan gagasan bahwa keluarga Silva ingin menghancurkan kita. Mereka sudah mulai mengucilkan kami, dan kami bahkan mendapat kabar tentang beberapa mata-mata mereka di wilayah kami. Jadi, kita harus memutuskan bagaimana menangani ini secepat mungkin, atau mungkin sudah terlambat bagi kita untuk melakukan apapun. Dia berkata sambil melihat orang-orang di tempat itu, dengan wajah gelap di wajahnya. Setelah ini diucapkan, orang lain kemudian menjawab, "Menurutku, kita hanya punya sedikit pilihan di sini, yaitu, kita telah memusnahkan sekelompok keluarga Silva, dan kita tentu saja tidak bisa mengharapkan mereka memaafkan ini begitu saja. Bahkan jika kita memberikan dataran hitam bagi mereka, kemungkinan besar kita akan mengulur waktu sampai House Silva menghancurkan kita." Itu benar. Orang lain menggumamkan itu secara bersamaan. Orang yang sebelumnya melanjutkan, "Jadi, kita harus meminta bantuan keluarga kerajaan, atau kita berisiko terus menjelajahi dataran hitam dengan tingkat yang jauh lebih intens." Bagaimanapun, orang-orang melanjutkan perdebatan mereka tentang jalan di depan mereka dan konsekuensi dari setiap pilihan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka sepertinya menyadari bahwa situasi keluarga Yil sepertinya semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Dan bahkan mengingat ketidakstabilan regional baru-baru ini, hal ini hanya akan membuat mereka bertahan beberapa tahun lagi. Tapi apakah hal seperti itu cukup? Mereka tidak tahu. Sementara para tetua keluarga Yil dengan penuh semangat memperdebatkan cara untuk menyelesaikan situasi seperti ini, berbagai tindakan keluarga Silva telah berkembang di kerajaan Brown. Untuk saat ini, organisasi ini masih bertindak hati-hati, berusaha menyembunyikan sebanyak mungkin pergerakannya agar musuh-musuhnya tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun tentu saja para tetua keluarga Silva telah mengambil keputusan yang tidak bisa disembunyikan lama-lama. Begitu pula dengan tindakan terhadap keluarga Yil. Artinya, di kerajaan dengan 20 keluarga bangsawan, hanya 2 di antaranya yang bisa dianggap sebagai organisasi regional tingkat tinggi. Jadi, mereka mempengaruhi keluarga bangsawan lainnya. Dengan demikian, keluarga bangsawan tingkat rendah dan bahkan keluarga bangsawan tingkat menengah terpengaruh oleh kekuatan itu melalui kemitraan atau aliansi. Karena kenyataan ini, keluarga Silva memiliki beberapa keluarga bangsawan rendahan di bawah naungan mereka. Dan dengan pengaruh seperti itu, kekuasaan itu segera melarang keluarga bangsawan tersebut untuk bergabung dengan keluarga Yil. Namun sembari mengucilkan keluarga Lionel, para tetua keluarga mendiang Darrell juga memerintahkan banyak penyelidikan terkait kekuatan bangsawan lain di negara bagian ini. Mereka ingin mengetahui kemungkinan keterlibatan organisasi lokal lainnya dalam masalah serupa. Namun, setelah sebulan sejak kematian Raja Spiritual terakhir yang dikirim ke Dataran Hitam, organisasi semacam itu belum menemukan sekutu lain di Kota Kering. Tapi itu sudah diduga. Lagi pula, selain keluarga Miller, tidak ada hubungan antara Dataran Hitam dan keluarga bangsawan kerajaan coklat lainnya. Sedangkan untuk keluarga itu masih dalam penyelidikan. Tapi karena kekuatan tersebut sama kuatnya dengan House Silva, kesulitan dalam mencari tahu apapun yang berhubungan dengan keluarga ini jauh lebih besar dibandingkan dengan organisasi lain. Sementara itu, di ibu kota kerajaan coklat, kota matahari terbenam tetap bagus seperti biasanya, dengan cuaca cerah khas yang terjadi hampir sepanjang tahun di tempat ini. Pada saat yang sama, bisnis dan kehidupan di kota berjalan lancar. Ketegangan regional belum mempengaruhi ritme ibu kota kerajaan ini, di mana lebih dari 3 juta penduduknya menjalani kehidupan seolah-olah masih dalam masa damai. Orang-orang pergi bekerja, mengurus urusan pribadi, cinta, dan keuangan mereka, serta khawatir tentang kultivasi. Namun selain itu, tidak ada hal luar biasa yang dapat membuat populasi lokal terlihat berbeda dibandingkan 10, 100, 1000 tahun yang lalu. Akibatnya, kemakmuran ekonomi di tempat ini terus berlanjut, dan tidak ada kekurangan sumber daya, tidak ada pendaftaran pengawal kerajaan baru di luar musim. Lebih jauh lagi, dalam skenario seperti itu, keluarga Brown terus berkembang. Secara diam-diam, sementara 60 raja spiritual mereka, kecuali Doran, terus berusaha untuk mencapai puncak. Namun hal ini bukan karena keluarga kerajaan di kerajaan ini mungkin memiliki pemikiran ekspansionis. Tidak, mereka tidak melakukannya.
Lagi pula, organisasi seperti itu bahkan tidak termasuk dalam 3 kekuatan teratas. Oleh karena itu, memiliki ide yang sangat ambisius akan berbahaya. Di sisi lain, meskipun semua orang ingin meningkatkan pengaruhnya, para pemimpin keluarga Brown tahu bahwa semua organisasi terkemuka sedang mempersiapkan masa depan yang tidak pasti di kawasan ini. Jadi, mereka tidak punya rencana ambisius seperti itu. Mereka tentu ingin bersiap memanfaatkan peluang. Tetap saja, mereka tidak mau mengambil risiko terlibat dalam perang dengan organisasi kuat yang setara. Bagaimanapun, beberapa ratus orang datang dan pergi dari istana kerajaan di tengah kota ini. Banyak dari mereka adalah pengawal kerajaan, sementara yang lainnya adalah warga negara kelas atas atau orang-orang yang terkait dengan gereja spiritual. Namun, sesekali burung gagak akan berdatangan ke sebagian properti tersebut, membawa informasi dari berbagai penjuru wilayah. Hal-hal seperti itu dikirim oleh bawahan langsung keluarga kerajaan ini, orang-orang di luar markas, di pos perbatasan, negara tetangga, memecahkan masalah eksternal, Ada juga komunikasi yang berkaitan dengan pengikut, yang perlu menyampaikan informasi yang relevan kepada penguasa, dari waktu ke waktu. Secara khusus, para pengikut harus menyampaikan data mengenai pajak yang dikumpulkan sehingga House Brown bisa mendapatkan bagiannya. Bagaimanapun, ketika banyak burung datang dan pergi dari bagian tertentu dari istana itu, dua pria parubaya sedang mengobrol dalam jumlah besar, kantor administrasi. Masih ada beberapa orang lagi di tempat itu, salah satunya adalah seorang wanita yang sepertinya sedang menuliskan semua keputusan yang diambil di sana. Pada saat yang sama, beberapa individu menyaksikan seolah-olah sedang menunggu giliran untuk berbicara atau hal lainnya. Masalah lain terkait House Ryan dan House Parkinson. Salah satu dari pria itu mengatakan ini sambil membaca perkamen dan memasang ekspresi bosan di wajahnya. Tidak mungkin, itu lagi, kenapa 2 bulan sekali kita harus menghadapi masalah dari kedua keluarga ini? Apa Anda sedang bercanda? Pria parubaya lainnya bertanya sambil melambaikan salah satu tangannya untuk menerima perkamen itu dari sebelumnya. Petik 1. Dua raja spiritual dari keluarga Parkinson dan Ryan bertempur baru-baru ini. Akibatnya 193 orang terluka dan 38 warga desa Hujan tewas. Alasannya adalah persaingan baru-baru ini, terkait dengan istri dan menantu laki-laki dari Patriark Parkinson. Setelah membaca itu, orang yang baru saja menanyakan pertanyaan itu kemudian melemparkan perkamen itu ke samping dan berteriak keras. Ini pasti sebuah lelucon. David Parkinson dan keluarganya bercanda. Kenapa semua ini hanya karena istrinya selingkuh? Mereka bertingkah seolah-olah mereka adalah orang pertama dalam sejarah yang mengalami hal seperti itu. Jika mereka tidak cukup baik untuk membunuh jenderal spiritual muda dan wanita level 54, maka mereka harus melanjutkan hidup mereka. Hahaha, parahnya David sudah selingkuh selama berabad-abad. Hanya saja dia tidak mengetahuinya. Salah satu orang di ruangan itu berkata sebelum orang lain di sana mulai tertawa juga. Pokoknya, mari kita kesampingkan topik itu untuk saat ini. Tapi kita mungkin akan membuat kedua keluarga itu membayar sejumlah denda karena hal seperti itu. Orang yang tadi berbicara berkata sambil mengambil perkamen lain di atas meja di depannya. Yah, kuharap aku tidak mendengar kabar dari keluarga-keluarga itu setidaknya selama 3 bulan. Atau lebih, yang lain berkomentar dengan sedikit senyum di wajahnya saat dia akhirnya kembali ke pekerjaannya. Tapi ketika orang ini tidak menduganya, dia tiba-tiba mendengar suara pria parubaya di depannya sekali lagi. Dataran hitam menginginkan kemerdekaannya. Apakah kamu menanyakan hal itu padaku? Orang lain bertanya dengan ragu. Tidak, aku sedang membuat pernyataan. Lihat ini, dataran hitam menyatakan dirinya merdeka dari kerajaan coklat dan berkomunikasi dengan kita agar kita mengakui mereka sebagai negara merdeka. Orang seperti itu berkata dengan nada terkejut. Namun meskipun itu adalah topik yang tidak biasa dan umumnya berbahaya bagi semua orang, orang seperti itu tidak khawatir. Lagi pula, itu hanya dataran hitam. Siapa yang peduli? Mustahil. Kenapa bocah itu melakukan itu? Orang di seberang meja berkata sambil merasa sangat bingung. Ada apa, Nelson? Pria parubaya yang telah membaca perkamen yang dikirim dari dataran hitam bertanya kepada orang di depannya dengan ragu. Nelson Skinner adalah penguasa dataran hitam sebelum Minos tiba di kota kering. Bagaimanapun, pada saat itu,
dia telah membersihkan gudang pemerintah di tempat itu dan meninggalkan wilayah itu tanpa menoleh ke belakang, berharap untuk tidak pernah kembali ke wilayah itu. Setelah lebih dari 5 tahun sejak kepergiannya, dia telah naik beberapa level, telah mencapai level 43 dan juga telah memenangkan posisi tetap di sektor birokrasi keluarga kerajaan. Nelson lalu berkata dengan samar, "Tidak ada masalah, hanya saja, wilayah itu berada dalam situasi yang mengerikan ketika aku pergi dari sana. Jadi, itulah kenapa aku terkejut dengan hal seperti itu. Sebenarnya, bagaimana kita harus menanganinya?" Pria lainnya kemudian mulai berbicara. "Yah, dalam situasi normal, kita harus. Dalam situasi normal, karena ini hanya dataran hitam, kita harus menerima permintaan seperti itu. Tapi pada akhirnya, ini masih merupakan upaya kemerdekaan. Jadi, kita harus memberitahu Yang Mulia sebelum kita memutuskan apapun tindakan." Pria parubaya yang berdiri di depan Nelson mengatakan ini dengan cepat. "Jadi, kita harus menyiapkan semua dokumentasi resmi dan komunike." Salah satu orang di ruangan itu bertanya. Mendengar itu, pria yang sama sebelumnya menjawab pertanyaan seperti itu. "Tidak, meskipun tidak ada indikasi bahwa Yang Mulia akan mempertimbangkan kembali permintaan tersebut, saya yakin dia tidak akan segera menerimanya." Nelson kemudian setuju dengan rekannya. "Ya, Yang Mulia mungkin akan mencoba memahami apa yang membuat pemuda itu percaya diri untuk mencapai hal itu. Bagaimanapun, dia akan menjadi pemimpin negara merdeka yang sudah terlahir sebagai negara terlemah dan paling miskin di wilayah kita." "Tepat," pria lainnya berkata sebelum akhirnya berbalik dan melihat ke arah seorang pengawal kerajaan yang berdiri di sana, seseorang yang bekerja di divisi administrasi keluarga kerajaan. "Saya yakin Yang Mulia akan memerintahkan penyelidikan segera setelah informasi ini sampai kepadanya. Dengan mengingat hal itu, kita harus menyiapkan tim untuk menilai tempat itu dan menyelidiki apakah ada sesuatu yang baru atau mencurigakan, apapun yang memungkinkan permintaan kemerdekaan seperti itu. Kalau begitu buatlah persiapan-persiapan itu sementara saya akan menyampaikan berita ini kepada tim Yang Mulia. Dengan begitu, begitu dia memberi perintah, kami akan siap bertindak." "Baiklah," penjaga kerajaan itu dengan tegas berkata sebelum meninggalkan kantor itu dan menuju ke tempat di mana dia bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Membentuk kelompok investigasi tidaklah sulit untuk organisasi sebesar keluarga kerajaan. Namun, karena organisasi ini telah menjalankan banyak operasi secara bersamaan, setiap misi perlu dicatat secara akurat agar kantor pusat dapat mempertahankan kendali atas hal-hal tersebut. Harus ada sistem untuk situasi seperti itu. Ada kebutuhan akan peraturan yang harus dipatuhi agar orang-orang tidak tiba-tiba menghilang, misi menjadi tidak terkendali, atau bawahan mulai bertindak secara mandiri. Karena birokrasi ini, pengorganisasian kelompok investigasi bisa memakan waktu beberapa hari, bahkan jika mempertimbangkan situasi yang mendesak. Namun untuk memaksimalkan kecepatannya, pria parubaya itu telah melangkah maju agar sekelompok pengawal kerajaan siap berangkat ke dataran hitam secepatnya. "Oh ya," setelah penjaga itu meninggalkan tempat itu, Nelson terdiam beberapa saat hingga akhirnya dia bertanya pada pria di depannya itu. "Jika tidak ada hal baru di dataran hitam, apakah menurut Anda tempat itu akan diakui sebagai negara merdeka oleh Yang Mulia?" "Maksudku, meskipun Yang Mulia tidak peduli dengan tempat seperti itu, akankah dia setuju untuk mengurangi luas wilayahnya?" Mendengar keraguan dari Nelson, pria parubaya itu memejamkan mata sejenak sambil menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. "Saya tidak tahu. Saya pribadi tidak mengenal Yang Mulia, dan yang saya tahu hanyalah para pendahulu saya selalu mengatakan bahwa mantan raja tidak akan menentang pemisahan seperti itu. Bahkan jika kehilangan dataran hitam berarti kehilangan sebagian besar wilayah kerajaan coklat dan seluruh pantai negara bagian kita, mereka tidak menentang gagasan tersebut. Wilayah itu selalu menjadi beban berat, tempat yang tidak memberi kita pajak dan sangat jarang benih-benih baik muncul di sana. Dan selama keluarga kerajaan mempertahankan kota maritim, beberapa pendahulu Yang Mulia akan bersedia menerima hal itu." "Benar-benar," Nelson bertanya. "Yah, itulah yang kudengar dari para pendahuluku, hahaha. Tapi karena aku belum pernah bertemu satupun raja itu, maka aku hanya bisa menebak-nebak mengenai apa yang kudengar." Orang itu tertawa ketika mengingat beberapa cerita. Tapi hal itu didukung oleh satu fakta yang dilaporkan dalam buku sejarah keluarga kerajaan. "Oh, percayalah, saya pernah berkesempatan membaca pohon silsilah coklat besar. Di dalam buku ini,
ada bagian yang menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan hal ini. Di sana dikatakan bahwa kakek buyut dari kakek buyut yang mulia pernah menawarkan kepada penguasa dataran hitam pada waktu itu untuk kemerdekaan wilayah tersebut. Tapi orang itu menolak. Saat para bawahan keluarga kerajaan itu membicarakan tentang masa lalu kerajaan coklat, di salah satu bagian paling mewah dari istana kerajaan, terdapat sebuah aula besar berbentuk elips. Di salah satu separuh elips terdapat area yang ditinggikan, di mana sebuah tangga kecil setinggi 5 langkah menghadap separuh lainnya. Di bagian yang tinggi ini, beberapa bendera digantung di udara secara simetris mengelilingi elips, masing-masing membawa lambang keluarga coklat, yang terlihat seperti cakar naga yang benar-benar berwarna coklat. Pada saat yang sama, ada singgasana berlian besar di bagian tinggi itu, tepat di tempat fokus elips berada. Di seberang bagian yang ditinggikan, terdapat rangkaian pilaster heksagonal yang bersinar dalam warna emas gelap. Tapi hampir tidak ada apa-apa di bagian aula ini karena hanya ada 2 orang di tempat ini saat ini. Dari 2 orang tersebut, salah satunya adalah seorang lelaki tua berjas emas, yang masih memiliki beberapa helai rambut coklat di kepalanya. Sedangkan yang lainnya, dia adalah seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih, menggunakan tongkat emas yang cukup besar sebagai penyangga. Keduanya adalah 2 orang terkuat di keluarga kerajaan setempat. Penatua tertinggi, London, level 58, orang yang tampaknya paling tua di sini, dan Raja Brown. Level 59, yang lebih muda yang belum kehilangan semua warna rambutnya. Bagaimana kabar Diana muda? Tetua tertinggi bertanya sambil tersenyum lembut dan menatap keponakannya dengan cemas. Diana Brown tidak lain adalah putri Raja Brown, orang kedua dalam suksesi keluarga kerajaan ini. Di belakangnya ada adik laki-lakinya, Reinhard Brown, penerus mahkota kerajaan saat ini. Setelah mendengar pertanyaan dari tetua tertinggi, Thomas, Raja Brown, tersenyum dan berkata, "Hehe, Diana kecil baik-baik saja. Kudengar dia melakukannya dengan sangat baik di Sekte Suci dan bahkan telah menjadi murid salah satu tetua organisasi Flaming Empire." "Oh, apakah itu benar?" "Iya, dia bahkan sudah mencapai level 55, padahal usianya baru 60 tahun. Raja berkata dengan puas, "Itu sungguh menakjubkan. Mungkin Diana muda punya peluang menjadi kaisar spiritual di masa depan." London berkata dengan riang, tepat sebelum dia teringat sesuatu dan mendapatkan kembali ketenangannya. "Ngomong-ngomong, kapan dia akan datang mengunjungi kita? Sudah hampir 11 tahun sejak terakhir kali kita melihatnya." "Yah, itu tidak akan memakan waktu lama. Diana tidak pernah pergi selama lebih dari 15 tahun, jadi kurasa kita akan segera berkunjung." Raja berkomentar, sementara pada saat yang sama, dia memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Melihat hal tersebut, London langsung paham apa masalahnya. "Apakah kamu khawatir dia akan mengetahui kematian Albert, Thomas?" "Ya, semacam itu. Betapa kecilnya Diana, setelah mengetahui bahwa orang yang pernah menyelamatkan hidupnya di masa lalu meninggal di halaman belakang kita, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu kebenarannya," kata Raja sambil mengepalkan tangannya karena khawatir. Saat itu, Albert Stuart masih menjadi jenderal spiritual. Namun meski lemah, dia telah menyelamatkan nyawa putri kerajaan Brown dalam situasi di mana Diana akan mati jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya sendiri untuknya. Diana selalu menjadi orang yang menyayangi dirinya sendiri. Terlebih lagi, karena dia sudah cukup dewasa untuk bersyukur, dia tidak pernah melupakan tindakan ayah Stuart muda itu. Jadi, dia telah membantu Albert dalam banyak hal, membuka pintu bagi bawahan muda untuk menaikkan level dengan cepat, dalam waktu kurang dari 50 tahun mencapai level 51 karenanya. Namun lebih dari itu, bantuan utama yang dia berikan kepadanya adalah penunjukan Albert sebagai penguasa masa depan salah satu wilayah bebas kerajaan Brown. Albert hanyalah salah satu jenderal berpangkat rendah di keluarga Brown pada saat itu, dan, meskipun sangat menjanjikan, dia harus berjuang selama beberapa abad lagi sebelum diberi kesempatan seperti itu. Namun tetap saja, dia telah menerima kesempatan seperti itu dari wanita muda itu, sesuatu yang pada akhirnya dapat memberikan imbalan atas semua yang telah dia lakukan di masa lalu. Bagaimanapun, setelah mendengar kekhawatiran Raja, tetua tertinggi menghela nafas sebentar, memahami masalahnya. "Ah, aku hanya berharap Diana muda tidak mengetahui keterlibatan kita dalam masalah itu. Petik 2 titik. Atau mungkin dia tidak akan pernah memaafkan kita."
Tetua tertinggi berkata dengan nada tulus sambil membuat ekspresi khawatir. Upaya pembunuhan terhadap mendiang Jenderal Albert memang menjadi tanggung jawab penuh keluarga Silva. Pada saat itu, organisasi semacam itu telah menyewa para pembunuh dari Scourge of the Devil untuk membantu mereka dalam situasi tersebut karena ada banyak kesulitan dalam menjalankan misi tersebut dengan sukses. Hal tersebut dikarenakan Albert adalah orang yang sangat sistematis yang hanya melakukan 3 hal dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya, ia bekerja, bercocok tanam, dan merawat putranya. Selain itu, ayah Stuart muda mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk melakukan hal lain selain itu. Dan karena kepribadiannya yang terbatas ini, Albert menghabiskan sebagian besar waktunya di rumahnya di kota matahari terbenam atau di markas besar keluarga Brown. Namun kedua tempat ini dianggap sangat aman pada saat itu, dan secara praktis mustahil bagi seseorang untuk membunuh raja spiritual seperti dia tanpa menimbulkan masalah serius sebagai konsekuensinya. Oleh karena itu, keluarga Silva yang saat itu sudah beberapa kali mencoba membunuh Albert tanpa bantuan dari luar, akhirnya memutuskan untuk menyewa organisasi yang khusus menangani layanan semacam ini. Pelayanan seperti itu tidak menambah kekuatan usaha keluarga Silva karena organisasi mulia ini memiliki cukup banyak raja spiritual untuk melakukan pekerjaan itu. Namun, ia tidak memiliki keahlian yang kemudian digunakan oleh para pembunuh tersebut untuk menemukan celah dalam rutinitas Albert. Seperti yang sudah diketahui, hal tersebut berhasil mereka lakukan ketika Albert seharusnya bertemu dengan Stuart muda di Akademi Spiritual. Namun meski begitu, keadaan menjadi tidak terkendali selama upaya pembunuhan itu karena Albert tidak segan-segan mengorbankan dirinya untuk bisa menjatuhkan musuh-musuhnya. Bagaimanapun, itulah alasan mengapa keluarga Silva menyewa organisasi semacam itu, dan upaya pembunuhan itu tidak mendapat bantuan dari keluarga kerajaan. Namun, meskipun keluarga Brown tidak berpartisipasi dalam skema yang direncanakan oleh Otis Silva, bukan berarti mereka tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Itu karena, ketika Diana melobi ayahnya untuk menjadikan Albert penguasa suatu wilayah, dia tidak pernah menentukan bahwa lokasi seperti itu pastilah Lembah Merah. Bagaimanapun juga, Lembah Merah adalah bekas rumah keluarga Merah, yang mana dianggap sebagai yang terkuat kedua di Kerajaan Coklat hingga beberapa dekade yang lalu, ketika organisasi semacam itu masih berada di negara bagian ini. Setelah keluarga Merah meninggalkan wilayah utara benua tengah, bekas wilayah mereka, salah satu yang terbaik di Kerajaan Coklat, tidak dapat diteruskan ke Raja Spiritual level 51. Dia bisa mewarisi wilayah tersebut di masa depan, karena dia bisa mencapai level 59, tidak seperti kebanyakan raja spiritual regional. Tetapi pada saat itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Dan bertentangan dengan apa yang dipikirkan banyak orang pada saat itu, keluarga kerajaan setempat tidak mencoba untuk menciptakan kekuatan tingkat tinggi baru, menggunakan Albert untuk memimpin proses tersebut. House Brown tidak pernah berencana mendukung Albert dalam menciptakan House Stuart. Mereka bahkan telah menjanjikan hal seperti itu kepadanya, tetapi ini hanyalah alasan untuk meyakinkan dia agar menerima tawaran tersebut dengan jaminan dukungan yang kuat. Namun sebenarnya yang diinginkan keluarga Brown adalah salah satu kekuatan lain di kerajaan itu mengakhiri hidup Albert sehingga potensi masalah bisa dihilangkan. Itulah sebabnya Raja Brown memberikan Lembah Merah kepada Albert. Mereka akan berpura-pura mendukung ayah Minos. Tetap saja, mereka hanya menciptakan situasi di mana seseorang akan melakukan pekerjaan kotor dan membunuh Albert segera setelah orang ini menunjukkan kesalahan sekecil apapun. Dan itu memang terjadi, sekitar 10 tahun yang lalu. Mengenai mengapa seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan kerajaan, ya, itu demi kekuasaan, tentu saja. Dan sesungguhnya hal seperti itu merupakan kejahatan yang dapat mengakibatkan kematian. Tapi orang-orang tingkat tinggi akan selalu mencari lebih banyak kekuatan, dan bahkan jika itu melanggar aturan, selama tidak ada yang tahu, tindakan berbahaya seperti itu layak dilakukan. Dan keluarga Silva berhasil menyembunyikan kebenaran dari semua orang. Artinya, banyak yang curiga terhadap keluarga ini, tapi tidak ada yang punya bukti yang diperlukan agar mereka bisa dihukum. Karena itu, kejahatan Otis tidak sia-sia. Raja Brown kemudian menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi dan berkata dengan tegas, "Yah, kuharap dia tidak mengetahui apapun, tapi aku tidak menyesalinya. Albert memiliki hubungan dengan kaisar spiritual, dan kapan saja dia bisa lepas kendali. Jadi,
Aku melakukan apa yang harus kulakukan untuk melindungi keluarga. Mendengar hal itu, London mengangguk setuju. Ya, orang itu awalnya bisa menjadi salah satu pilar negara kita, tapi dia sangat curiga. Siapa yang waras yang menolak bergabung dengan sekte Flaming Empire? Yang lebih buruk lagi, dia tidak bahkan bukan seorang bangsawan di wilayah kita, tapi hanya seorang bawahan. Mereka berbicara tentang sesuatu yang Albert sendiri katakan kepada mereka sekitar 20 tahun yang lalu. Saat itu, Maisy mengundang ayah muda Stuart untuk bergabung dengan sekte awan abu-abu dan tinggal bersamanya di Kekaisaran. Tapi dia baru saja menolak hal seperti itu. Dan itulah masalahnya. London dan Thomas tidak mengerti mengapa Albert menolak pergi ke Flaming Empire setelah diundang oleh Maisy. Dan mereka berasumsi yang terburuk. Entah bagaimana, kedua pria ini menyimpulkan bahwa Albert akan menggunakan hubungannya dengan Maisy untuk segera memperkuat dirinya. Setelah ini terjadi, dia mungkin akan mendirikan organisasinya dan mungkin mengambil alih kekuasaan lokal. Dan hal ini tidak dapat mereka terima. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa menyingkirkan orang seperti itu adalah hal terbaik yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah yang tidak terbayangkan. Namun, meskipun mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi Raja Spiritual Belaka, mereka tidak dapat menanggung darah di tangan mereka. Lagi pula, Albert bahkan memiliki seorang anak dengan Maisy, seorang kaisar spiritual, sesuatu yang mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Keduanya tahu bahwa gereja spiritual akan bertindak jika mereka mengetahui bahwa seseorang dengan kekuatan Maisy mencoba mempengaruhi wilayah utara benua tengah. Tapi apakah itu akan terjadi pada waktunya? Atau apakah mereka akan dibalaskan begitu saja? Yah, tak satu pun dari mereka ingin mati. Di sisi lain, ada kemungkinan bahwa Maisy akan menyewa pembunuh regional dan bebas dari tanggung jawab. Untuk semua itu, karena mereka tidak ingin mengambil risiko menderita kemungkinan kematian, balas dendam dari kaisar spiritual yang marah, mereka memutuskan untuk membiarkan orang lain melakukan hal seperti itu. Lagi pula, saat kedua pria ini sedang membicarakan masa lalu dan berharap Diana tidak akan pernah mengetahui rencana seperti itu, tiba-tiba sekretaris Thomas masuk ke tempat itu. Yang mulia, tetua tertinggi. Dia menyapa mereka sebelum akhirnya berbicara tentang apa yang penting. Yang mulia, kami baru saja menerima permintaan kemerdekaan. Oh, kedua pria itu mengeluarkan suara terkejut ketika mereka mulai menatap wanita itu dengan mantap. Penguasa Dataran Hitam, Minos Stuart, telah mengirimi kami surat resmi, meminta agar House Brown mengakui wilayah itu sebagai negara merdeka. Dia berkata sambil sedikit tersenyum di bibir dewasanya. Dataran Hitam, gumam London sementara ekspresi penasaran terbentuk di wajah lamanya. Sungguh hal yang tidak terduga. Mengapa ada orang yang menginginkan hal itu? Pada saat yang sama, Raja Brown terkejut dengan hal seperti itu, karena dia menyadari kebetulan bahwa mereka baru saja membicarakan ayah pemuda itu. Minos Stuart, ya, apa yang coba dilakukan putra Albert? Sampai 5 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang manusia tak berharga yang tidak hidup atau mati. Tapi, sekarang, dalam semalam, hal seperti itu datang kepadaku. Aku dengar dia dan kaisar spiritual itu tidak akur. Jadi, kemungkinan dia membantunya pasti tidak besar, setidaknya jika informasi ini memang benar. Tetapi apa yang bisa dia capai hingga ingin merdeka? Tidakkah dia mengerti semua masalah yang mungkin dia alami karena hal ini? Atau apakah dia punya rencana yang lebih besar? Jadi, Thomas berpikir dalam hati, mencoba menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan permintaan kemerdekaan ini. Apa yang harus kami lakukan, Yang Mulia? Sekretarisnya bertanya sambil meletakkan kedua tangannya dengan nyaman di belakang punggungnya. Itu agak aneh. Pemuda itu pastilah bukan jenderal spiritual, mengingat sudah berapa lama sejak dia terbangun. Dia bergumam dengan suara rendah sebelum akhirnya memberikan jawabannya. Baiklah, ayo kirim tim untuk menyelidiki Dataran Hitam. Mengingat kelemahan kota kering, aku khawatir pengiriman penjaga tahap kelima akan menarik perhatian yang tidak perlu, dan bawahan kita tidak akan bisa menyusup dan memahami tempat itu. Baiklah, sekretaris itu berkata, dan jika tidak ada yang aneh, Anda bisa mengikuti semua protokol agar wilayah itu dipisahkan dari negara kita. Tidak perlu bagi kita untuk menjaga tempat seperti itu di bawah sayap kita jika penguasa sendiri tidak melakukannya menginginkan kita. Oke, setelah itu, tidak lama kemudian wanita itu meninggalkan aula itu, dan kedua pria itu pun berpisah.